Selamat bertemu pemirsa, kembali bersama kami di segmen Ulas Berita Blora TV. Hari ini kita akan membawa Anda menyelami jejak sejarah yang tersembunyi di tanah Blora. Sebuah tulisan eksklusif dari Raden Roro Widya Sintia Himayanti. Sarjana sejarah mengungkap adanya mutiara bernilai tinggi. Bukan berupa perhiasan, melainkan sebuah makam kuno di Tirtonatan yang menjadi persemayaman para adipati dan pahlawan sejati Blora. Apa yang menjadikan makam itu begitu istimewa? Siapa saja tokoh-tokoh besar yang terbaring di sana? Dan bagaimana kisah perjuangan mereka membentuk Blora yang kita kenal hari ini? Tetaplah bersama kami. Kita akan mengulas tuntas mutiara makam Tirtonatan, tempat para adipati dan pahlawan sejati Blora. Baik pemirsa, kita ketahui bersama, dari rahim ibu kota hingga kehangatan Blora, lahirlah sosok akademisi muda yang membawa pandangan segar dalam menyingkap sejarah. Dia adalah Raden Roro Widya Sinta Himayanti, seorang penulis yang dibesarkan di tengah akar budaya Jawa yang kental, meskipun sempat mengecap bangku sekolah dasar di Jakarta. Setelah menghabiskan masa sekolahnya di Blora, panggilan sejarah membawanya ke bangku Universitas 11 Maret UNS Surakarta, jurusan Ilmu Sejarah. Di sanalah bakatnya kian terasa. Widya Sinta bukan sekedar mahasiswa biasa. Ia lulus dengan predikat cum laude, sebuah bukti dedikasi luar biasa yang didukung oleh semangat, usaha, dan doa. Semasa kuliah, ia aktif berorganisasi, bahkan pernah menjabat sebagai Bendahara Umum Forum Mahasiswa Sejarah (FMS) dan menunjukkan prestasi gemilang dengan meraih juara 3 mahasiswa berprestasi tingkat Jawa Tengah dan DIY untuk formasi sejarah, hingga melaju ke tingkat nasional. Kini, dengan latar belakang akademik yang kuat dan kecintaan mendalam pada tanah kelahirannya, Widya Sinta meluncurkan karya monumental, penyingkapan tabir makam Tirtonatan Ngadipurwo, tempat persemayaman para bupati Blora tempo dulu. Sebagai seorang yang terlibat langsung dalam bidang sejarah dan budaya Yayasan Tirtonatan, ia memiliki akses dan pemahaman yang mendalam. Buku ini bukan sekedar catatan sejarah, melainkan sebuah jembatan waktu yang dibangun oleh generasi muda yang cerdas. Melalui lensa Raden Roro Widya Sinta Himayanti, makam yang selama ini hanya dikenal sebagai situs kuno, kini hidup kembali. Ia mengajak kita melihat para bupati Blora bukan hanya sebagai nama di atas batu nisan, tetapi sebagai tokoh yang membentuk peradaban Blora, menyingkapkan kaitan silsilah, kekuasaan, dan warisan budaya yang nyaris terlupakan. Inilah kisah Blora yang diceritakan kembali oleh suara paling otentik dari generasinya. Ya, Komplek Makam Tirtonatan di Ngadipurwo adalah saksi bisu dan punden agung yang menyimpan jasad para pemimpin Blora, para bupati agung dari masa lampau yang tak hanya memerintah, namun juga mengukir sejarah dan membela tanah Blora dengan segenap jiwa. Berikut adalah kenangannya. Pertama, Raden Tumenggung Jayeng Tirtonoto, sang pendiri Blora Bersatu. Nama lahir Raden Jayeng, gelar kehormatan Raden Tumenggung Jayeng Tirtonoto, garis darah ningrat, putra dari Raden Tumenggung Tirtokusumo, Adipati Lasem, dan putri Kiai Tumenggung Mertiguno II, Adipati Lasem. Sebelum tahta memanggil, Raden Jayeng adalah seorang spiritualis ulung. Ia gemar berhalwat, bertirakat, dan bersemedi di puncak Gunung Purwobale yang kini dikenal sebagai Gunung Trobali, mengasah batin dan menyempurnakan diri. Laku spiritual dan kepemimpinan beliau ditegakkan atas 4 prinsip sakral yang mengantarkannya ke kursi bupati. Mantep dene netepi usiking galih, teguh dalam pendirian,
mantap dalam panggilan hati, dan penuh percaya diri. Rukun Dene Angin pun pamong nitro, seorang pemersatu sejati yang menghimpun kawan dan mitra dalam suasana guyup rukun. Rila Dene Boten Anggoel, ikhlas tulus tanpa kepura-puraan, jauh dari rasa iri dan dengki. Sudiro Dene Tataging Pakuat, pemberani dan konsekuen, tak gentar menghadapi tantangan, bukan seorang pengejut. Penakluk pemberontakan dan pengukuh tahta, pada 21 September 1762, tahta Blora dianugerahkan kepadanya bersama Raden Tumenggung Wilotikto oleh Susuhunan Pakubuwono III sebagai Bupati Kembar Blora. Anugerah ini adalah penghargaan atas keberaniannya menumpas pemberontakan Raden Guntur atau Wirotmejo. Dengan keris pusakanya Kiai Buntet bersama Raden Tumenggung Wilotikto dan Suro Jenggolo, ia berhasil meredam kekacauan dan mengembalikan ketentraman. Penyatu wilayah Blora yang sempat terbagi dua, yaitu Blora Timur di Kridosono dan Blora Barat di sekitar Kunden, akhirnya disatukan kembali di bawah kekuasaan penuh Raden Tumenggung Jayeng Tirtonoto pada tahun 1768 setelah wafatnya Raden Tumenggung Wilotikto dan istrinya, kakak perempuannya Raden Ayute Wilotikto. Sejak saat itu, Blora dipimpin oleh satu bupati yang perkasa. Beliau wafat pada tahun 1785. Nisan pada makamnya adalah simbol status bangsawan Muslim sejak abad ke-15, dengan mahkota di jirat yang melambangkan pangkat sosial tertinggi. Kedua, Raden Tumenggung Prawiroyudo, bupati yang difitnah dan dicintai rakyat. Nama lahir Raden Kusumoyudo, berganti nama Raden Prawiroyudo, gelar kehormatan Raden Tumenggung Prawiroyudo, garis darah putra langsung dari Raden Tumenggung Jayeng Tirtonoto. Prajurit dan Syah Bandar, sebelum memimpin, ia adalah Syah Bandar Telangmalo di Tinawun, Bojonegoro. Masa kepemimpinan penuh ujian 1812 sampai 1823. Di bawah kepemimpinan Raden Tumenggung Prawiroyudo, masyarakat Blora merasakan kemakmuran dan berkurangnya kelaparan. Di masa penjajahan Inggris, Raffles, ia terpaksa harus merelakan separuh tanah Blora, sebuah pengorbanan pahit akibat kekalahan Perang Pakubuwana IV yang didorong oleh hasrat Inggris terhadap harta karun jati Blora. Didera fitnah dan didesak mundur. Meskipun rakyatnya makmur dan ia digaji tinggi oleh pemerintah Hindia Belanda, yakni 7.200 gulden per tahun, Raden Tumenggung Prawiroyuda justru didera fitnah keji oleh Tumenggung Mayor Narajati yang berambisi merebut tahta. Ia dituduh korupsi pajak, namun sejatinya tuduhan ini hanyalah strategi licik untuk mendesak mundur beliau yang sedang sakit, yakni lumpuh. Wasiat dan keajaiban jasad yang utuh. Demi menghindari kerusuhan, beliau diberhentikan dengan alasan usia dan sakit. Namun dengan tegas mengajukan syarat, putranya harus menjadi pengganti. Beliau menghabiskan masa tua di Tuban dan berpesan untuk dimakamkan di Tirtonatan. Namun saat jenazahnya dibawa ke Blora, konvoi dihadang oleh kondisi keamanan hutang Bojonegoro yang genting, begal, rampok, kerusuhan. Jenazah akhirnya dimakamkan sementara di tengah hutan, sebuah keajaiban yang menggetarkan. Beberapa tahun kemudian, seorang anak gembala yang kerasukan meminta lokasi makam itu digali. Ditemukanlah jasad Raden Tumenggung Prawiroyudo yang masih utuh, bahkan kuku dan rambutnya masih tumbuh. Atas keajaiban ini, jasad agung beliau dibawa kembali ke Blora, disucikan, dan dimakamkan di Tirtonatan, di sisi ayah dan bundanya, sebuah kisah yang mengukuhkan kesucian dan keagungan sosok beliau. Selanjutnya, ketiga, Raden Tumenggung Adipati Tirtonegoro, sang adipati 2 periode. Nama lahir, Raden Bagus Sukarjo, lahir 15 Juli 1785. Gelar kehormatan, Raden Tumenggung Adipati atau RTA Tirtonegoro, jalur karir cemerlang, mantan Patih Blora, Patih Rembang, dan Patih Panolan, puncak kejayaan
diangkat menjadi Bupati Blora pada 1 Juli 1823 dan pada 3 Oktober 1830 beliau menerima gelar Adipati, sebuah pengakuan atas prestasinya. Beliau memimpin Blora dalam 2 periode prestisius, yakni 1823 sampai 1842 dan 1843 sampai 1847. Beliau wafat pada tahun 1859. Keempat, Raden Tumenggung Adipati Cokronegoro I, Bupati yang mendahului waktunya. Nama lahir Raden Bagus Ruslan. Lahir 15 Maret 1821 dini hari. Garis darah putra Raden Tumenggung Adipati Tirtonegoro dan cucu Pakubuwana keempat Surakarta. Karir militer dan pamong praja, seorang ningrat dengan latar belakang militer, letnan prajurit tingkat 2, dan pamong praja yang besit, mantri, ref Demang. Kepemimpinan singkat yang heroik, diangkat sebagai Bupati Blora pada 1 April 1842. Namun takdir berkata lain, hanya dalam waktu 5 bulan, seorang pemimpin muda ini wafat karena sakit pada September 1842. Walau singkat, kepemimpinannya mengukuhkan garis keturunan Adipati Blora. Kelima, Raden Tumenggung Panji Noto Wijojo, penjaga tahta. Lahir 16 Mei 1801. Jalur karir, pernah menjabat Demang Karangjati, Patih Blora, dan Patih Rembang. Penjabat tahta Blora 1847-1857, diangkat menjadi bupati karena putra Raden Mas Tumenggung Cokronegoro I, Raden Mas Adipati Arya Cokronegoro II masih sangat belia. Beliau adalah penjaga tahta yang ditugaskan memimpin Blora. Batas garis keturunan, meski mengabdi, putra beliau tidak diperkenankan menggantikannya karena ia tidak berasal dari garis keturunan murni Raden Tumenggung Jayeng Tirtonoto. Sejak 8 Juli 1847, sebuah keputusan teguh dibuat. Hanya keturunan langsung Raden Tumenggung Jayeng Tirtonoto yang boleh memimpin Blora. Beliau wafat pada 11 Juli 1857. 6. Raden Mas Adipati Arya Cokronegoro II, Bupati termiskin dan paling dicintai. Nama lahir Raden Mas Sudirman, lahir 23 Oktober 1837, gelar kehormatan Raden Mas Adipati Arya, RMAA Cokronegoro II, latar belakang pendidikan, mengenyam pendidikan di pesantren, mahir menulis dan membaca dalam aksara Jawa dan Arab, bupati teladan yang legendaris 1857 sampai 1886. Ia adalah Bupati Blora yang paling bersahaja, bahkan dijuluki Bupati termiskin. Cinta kasihnya kepada rakyat melebihi kepentingan dirinya. Ia rela hidup sangat sederhana, bahkan kesulitan makan sehari-hari karena gaji bulanannya dihabiskan untuk membantu rakyatnya yang miskin. Beliau adalah contoh nyata pemimpin yang mengutamakan kesejahteraan rakyat di atas kemewahan pribadi. Setelah pensiun, ia memilih hidup sederhana di Desa Bengir. Beliau wafat pada 20 Juli 1801. Ketujuh, Raden Mas Adipati Arya Cokronegoro III, Bupati Pembawa Modernitas. Nama lahir Raden Mas Sukahar, lahir 20 Juli 1857, gelar kehormatan Raden Mas Adipati Arya, RMAA Cokronegoro III, jalur karir raksasa, memulai dari juru tulis hingga wedana dan ajun jaksa, pengukir sejarah modern 1886 sampai 1912. Masa kepemimpinan beliau adalah era keemasan modernisasi Blora. 11 Maret 1887, telepon masuk ke Blora, menghubungkan Blora dengan dunia luar. 13 September 1894, stasiun Blora diresmikan, membuka jalur transportasi dan perdagangan. Beliau dikenal sebagai arsitek birokrasi yang rapi. Pengarsipan data-data Kabupaten Blora tertata begitu lengkap dan cermat, meninggalkan warisan dokumen dan foto yang tak bernilai hingga kini. Beliau wafat pada 14 Januari 1912. 8. Raden Mas Adipati Arya Said Abdul Qadir Jailani, Bupati dari jalur lain.
Masa jabatan 1913 sampai 1926, latar belakang mantan Jaksa Cianjur dan Wedana Ambarawa diangkat menggantikan Raden Masuyut Kusumaningrat Endoro Sumo yang dengan tegas menolak tahta karena tidak mau bekerja sama dengan kolonial. Beliau memimpin Blora hingga wafatnya pada tahun 1926. Kesembilan, Raden Masuyut Kusumaningrat Endoro Sumo, sang penolak tahta yang melegenda. Nama panggilan Endoro Sumo, lahir 3 Juni 1883, garis darah cucu dari Raden Mas Adipati Arya Cokronegoro II dan putra dari Raden Mas Adipati Arya Cokronegoro III. Pendidikan dan pewaris sejati, dididik sejak kecil untuk menjadi bupati. Keputusan agung yang menggemparkan. Ketika tiba saatnya untuk menggantikan ayahandanya, Doro Sumo membuat keputusan yang menggemparkan dan heroik. Beliau menolak tahta bupati. Alasannya adalah penolakan total untuk bekerja sama dengan kolonial. Beliau memilih jalan sebagai rakyat biasa dan hidup mandita atau bertapa menjauhi dunia. Keputusan ini mengangkat derajat spiritualitasnya di mata rakyat. Walaupun bukan seorang bupati, nama dan keteladanan Doro Sumo justru lebih dikenal dan dihormati oleh masyarakat Blora melebihi leluhurnya. Sebuah bukti bahwa integritas jauh lebih berharga daripada kekuasaan. 10. Cungkup makam Radep Mas Tejonoto Kusumaningrat. Cungkup makam ini memiliki sejarah yang sangat romantis dan simbolis. Ia adalah tandu kebesaran yang dahulu membawa Raden Ayu Ngamsia atau Raden Ayu T. Cokronegoro I dari Kasunanan Surakarta menuju Blora untuk pernikahannya dengan Raden Mas Tumenggung Cokronegoro I. Kini, tandu bersejarah itu menjadi naungan abadi bagi putran Doro Sumo, Raden Mas Tejonoto Kusumaningrat, dan istrinya. 11. Al-Habib Idrus bin Abu Bakar Al-Jufri, mursyid spiritual sang bupati. Gelar kehormatan Al-Habib, keturunan ke-36 Rasulullah SAW. Peran agung, penasehat kabupaten di bidang agama dan penyebar agama Islam di Blora. Kedatangan penuh mujizat, beliau adalah Al-Habib pertama yang tiba di Blora dari Cirebon. Kedatangannya bersamaan dengan selesainya pembangunan Masjid Agung Blora 1774 di masa Raden Tumenggung Jayeng Tirtonoto. Misteri pintu terkunci. Saat tiba menjelang subuh, pintu Masjid Agung terkunci rapat. Namun dengan karomah atau kelebihan yang dimiliki, Al-Habib Idrus mampu masuk ke dalam masjid untuk beribadah. Setiap kali Raden Tumenggung Jayeng Tirtonoto datang untuk sholat subuh, ia selalu terkejut menemukan orang asing itu sudah di dalam masjid yang tertutup dan terkunci rapat. Sebuah misteri yang berulang kali disaksikan sang bupati. Diangkat karena keagungan spiritualitas. Khawatir masjid dijadikan tempat persembunyian di tengah maraknya perampokan, Raden Tumenggung Jayeng memerintahkan pintu dikunci ketat. Namun, ketika keajaiban itu terus berulang, sang bupati tersadar bahwa sosok di hadapannya bukanlah orang sembarangan. Penghargaan tinggi. Sejak saat itu, Raden Tumenggung Jayeng Tirtonoto menaruh hormat setinggi-tingginya dan mengangkat Al-Habib Idrus bin Abu Bakar Al-Jufri sebagai penasihat kabupaten di bidang agama, sekaligus motor penggerak penyebaran Islam di Blora. Demikianlah pemirsa, ulasan kita mengenai rahasia para penguasa Blora yang tersembunyi di kompleks makam Pertonatan Ngatipurwo. Sebuah pengantar menarik dan membuat kita menyelami lebih jauh siapa sajakah para adipati dan pahlawan sejati Blora yang berada di peristirahatan terakhirnya di Tirtonatan, Desa Ngatipurwo, Kecamatan Blora Kota. Saya, Urip Daryanto, bersama seluruh kru Blora TV yang bertugas, mohon pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.